Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvi Rizka dari D34B jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini saya membuat video penyuluhan ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah penyuluhan konseling gizi. Untuk sasaran penyuluhan saya adalah anak-anak SD dengan materi gula, garam, dan lemak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang GGL. Ada yang tahu GGL itu apa? Jadi GGL itu adalah gula, garam, dan lemak. Kenapa sih harus kita bahas? Memang ada apa? Apa yang salah? Nah, GGL itu sering sekali terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, dari makanan kita, minuman kita. Jadi gula, garam, dan lemak ini harus kita bahas. Harus kita tahu batasan konsumsi yang sesuai perharinya berapa untuk kita. Nah, di sini saya sudah memiliki anjuran konsumsi dalam gula, garam, dan lemak G4, G1, dan L5 saya singkat. Nah, pertama saya akan bahas tentang G4. Maksudnya G4 adalah gula 4. Maksudnya itu 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula per harinya per orang. Jadi kita diperbolehkan mengkonsumsi 4 sendok makan gula atau setara dengan 50 gram per harinya. Nah, sedangkan untuk garam di sini hanya diperbolehkan satunya itu 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan ya teman-teman. 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam per harinya yang dapat kita konsumsi. Nah, jadi beda ya teman-teman untuk teh dan makan. Di sini diingatkan kembali hanya 1 sendok teh atau 5 gram per harinya untuk garam. Nah, di sini ada L5 yaitu lemak 5 sendok makan yang kita diperbolehkan ya, atau setara dengan 67 gram per hari per orangnya. Jadi kita kalau mau mengkonsumsi lemak dibataskan 5 sendok makan ya teman-teman, atau 67 gram per harinya untuk per orang. Jadi diingatkan kembali, gula 4 sendok, garam 1 sendok teh, dan 5 untuk lemak. Jadi jangan sampai salah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dari gula, garam, dan lemak tersebut. Pertama saya akan bahas tentang gula. Nih di sini sudah ada terdapat dalam, jadi gula itu terdapat dalam sirup, madu, es krim, cake, nasi, kentang. Nah, jadi untuk jajanan-jajanan teman-teman sekalian harus diperhatikan ya gulanya. Tadi kita diperbolehkan mengkonsumsi gula 4 sendok makan saja. Nah, untuk garam ini terdapat dalam kecap, saus, mentega, margarin, keju. Nah, harus diperhatikan lagi untuk mengkonsumsinya. Jadi kita tahu nih batasan-batasan berapa sih yang kita boleh perharinya. Nah, tadi untuk garam itu diperbolehkan hanya 1 sendok teh saja atau 5 gram per harinya untuk per orangnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada lemak. Lemak ini terdapat di mana aja sih? Lemak ini terdapat di margarin, minyak kelapa, daging giling, susu full cream. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman. Terus seperti saus, sosis, cornet, nugget yang sering teman-teman makan itu diperhatikan nih seperti ini tuh. Jadi kita harus memperhatikannya. Untuk lemak itu hanya diperbolehkan mengkonsumsi 5 sendok makan saja ya teman-teman, atau setara dengan 67 gram per harinya. Jadi jangan sampai salah. Jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi mengenai anjuran-anjuran mengkonsumsi gula, garam, dan lemak, saya akan memberitahu tentang tips sehat mengkonsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Nah, bagaimana? Yang pertama, pilihlah bahan makanan yang segar. Yang kedua, bacalah label pada kemasan makanan. Jadi pada kemasan makanan itu ada label yang harus diperhatikan, misalkan seperti kadaluarsa, komposisi. Jadi harus diperhatikan teman-teman untuk mengetahui gula, garam, dan lemaknya yang aman untuk kalian. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Jadi jajanan-jajanan kalian yang seperti pemanis buatan itu, yang seperti jajanan-jajanan di luar sana harus diperhatikan ya. Jangan sampai gulanya yang kita konsumsi berlebih dalam tubuh kita, karena akan mengakibatkan penyakit yang tidak kita inginkan dalam tubuh kita. Kemudian
hindari makanan yang mengandung natrium tinggi atau garam yang tinggi. Seperti misalkan jajanan-jajanan sekarang tuh micin-micin itu harus kita hindari teman-teman, tidak boleh, karena anjurannya kita harus mengkonsumsi garam itu hanya 1 sendok teh saja atau 5 gram per harinya, oke? Kemudian ada hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi atau lemak yang tinggi supaya kita tidak berkolesterol tinggi pada saat usia-usia dini seperti teman-teman sekalian, anak-anak SD. Kemudian ada kurangi pemakaian santan dan minyak dalam pengolahan makanan. Jadi kurangi tuh misalkan kayak makanan-makanan yang mengandung santan tinggi. Jadi kita batasi lagi, kan santan juga mengandung lemak. Jadi harus dibatasi ya teman-teman, karena kita diingat lagi lemak itu hanya 5 sendok makan saja atau 67 gram per harinya per orang. Nah, jadi kita tidak mau ya berpenyakit gara-gara memakan makanan yang lemaknya, gula dan garamnya tinggi. Seperti yang tadi saya sebutkan, penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, sakit gigi, kolesterol, dan dapat bertambah berat badannya atau bisa menjadi obesitas gara-gara kita mengkonsumsi lebih dari lemak, gula, dan garam, karena kita sudah tahu anjurannya. Nah, oleh karena itu misalkan kalau kita mau sehat, kita harus memakan makanan yang sehat juga, seperti makan buah, sayur, itu harus diperkaya supaya tubuh kita sehat dan kuat untuk menghadapi makanan-makanan seperti ini. Harus kita jaga, jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak. Nah, untuk gula kita dapat mengurangi kadar gula yang berlebih, seperti misalkan kita mengganti cemilan dengan sayur dan buah untuk cemilannya. Nah, untuk garam kita harus mengurangi kadar garam yang berlebih. Nah, terus juga kita tidak usah menambah garam atau kecap dalam makanan cepat saji seperti itu. Nah, untuk lemak kita mengurangi kandungan-kandungan yang lemak seperti makanan yang berlemak, seperti makanan yang digoreng, seperti itu. Jadi kita mendingan memperalihkan makanan kita seperti makanan yang direbus, dikukus, itu lebih baik daripada yang digoreng karena menyerap minyak yang lebih banyak, dan lemak itu masuk ke dalam tubuh kita, dan itu banyak banget pastinya kalau untuk makanan goreng, karena yang tadi saya bilang anjurannya hanya 5 sendok makan saja. Nah, sedangkan kalau digoreng itu bisa banyak teman-teman, jadi waspada ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir kali akan saya ringkas semuanya. Dari anjuran itu saya akan ringkas, yaitu yang pertama, gula itu hanya kita boleh konsumsi 4 sendok makan saja atau 50 gram per hari per orangnya. Jadi tidak boleh lebih ya untuk gula. Nah, untuk garam hanya boleh dikonsumsi 1 sendok teh saja teman-teman, tidak boleh lebih. Nah, atau setara dengan 5 gram untuk garam. Dan untuk lemak hanya diboleh mengkonsumsi 5 sendok makan saja atau 67 gram per harinya atau per orangnya untuk 1 hari. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, harus dibatasi nih, benar-benar harus dibatasi supaya kita sehat. Nah, karena untuk gula, garam, dan lemak ini sepertinya terdengar simpel, terdengar kayak ya udah, tapi itu harus dibatasi teman-teman, karena gara-gara yang simpel itu menjadi penyakit buat kita. Jadi harus kita batasi ya teman-teman. Oke. Baik, cukup sekian penyuluhan untuk kali ini tentang gula, garam, dan lemak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.